Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Diana Reva, STMN, selaku peserta Diklat PKA Angkatan 2 tahun 2025 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Bagaimana pentingnya pengelolaan dari perubahan di sektor publik ini dengan melibatkan atau pengembangan diri selaku kepemimpinan transformasional dan membuat jejaring kinerja serta komunikasi yang efektif antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam pemberian kinerja atau pencapaian kinerja dari organisasi kita. Yang pertama, mungkin ada permasalahan yang kita hadapi dalam pelayanan publik maupun di dalam sektor-sektor lainnya adalah bagaimana caranya kita menerapkan kepemimpinan transformasional ini untuk menghasilkan kinerja kita sebagaimana yang diharapkan atau kinerja bahkan yang lebih tinggi. Nah, kendalanya yang sering kita hadapi dalam perwujudan kepemimpinan transformasional adalah budaya birokrasi yang kaku, tidak resisten adanya terhadap perubahan, terus keterbatasan kapasitas dari leader atau pemimpin, kurangnya jejaring dan kolaborasi, komunikasi yang kurang efektif, dan penetapan indikator kinerja yang kadang-kala kurang tepat. Dan ini akan menghambat dari adanya pengelolaan sistem. Nah, kendala-kendala yang tadi bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, kita harus terapkan pemimpin transformasional itu harus memberikan visi dan misi yang jelas, menjadi teladan, terus membangun inovasi inspiratif, stimulasi intelektual, artinya bagaimana caranya mereka membangun budaya inovasi dan kreatif di dalam lingkungan kerja. Terus bagaimana caranya kita selaku pemimpin memberikan atau membangun budaya aspirasi atau apresiasi atau reward yang akan kita berikan kepada para bawahan kita yang sudah memberikan inovasi tersebut. Misalnya kita dalam kepemimpinan transformasional kita wujudkan dulu permasalahan atau kita identifikasi dulu permasalahan yang ada. Contoh misalnya antrian yang panjang dalam pelayanan administrasi perizinan di Dinas PU. Kami sudah melayani beberapa pelayanan perizinan. Yang pertama adalah KKPR, PBG, peminjaman alat berat. Dan salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah lamanya waktu pelayanan. Jadi sebagai pemimpin perubahan atau transformasional tadi, bagaimana kita mewujudkan tujuannya, caranya pelayanan ini tidak lebih dari 30 menit. Jadi kita memberikan teladan dan integritas, harus bersikap melayani, bukan hanya memerintah, sehingga pegawai tersebut atau petugas pelayanan kita termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Terus motivasi inspiratif tadi kita berikan reward, penghargaan petugas pelayanan terbaik bulanan, terus menstimulasi intelektual dan berikan perhatian individu. Masalah yang kedua adalah bagaimana cara kita menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi. Di mana masalah kerja personal kita adalah keterbatasan kemampuan komunikasi aparatur, kurangnya kesadaran pentingnya networking, terus melemahnya koordinasi lintas sektor tadi antara OPD kita atau PU dengan OPD lain, atau bahkan terus kurangnya rasa kepercayaan, trust deficit antar lembaga tersebut. Nah, penataannya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi apa-apa saja yang kita perlukan dalam membangun jejaring kinerja. Contohnya kita menjaga komunikasi secara berkala. Masalah ketiga adalah bagaimana cara kita membangun komunikasi efektif. Ketika kita sudah menerapkan kepemimpinan transformasional, sudah memetakan jejaring kerja kita, dan kita komunikasikan secara efektif apa yang ingin kita capai. Komunikasi baik secara internal itu adalah antara kita dengan atasan, antara kita dengan bawahan, dan komunikasi eksternal adalah antara kita dengan OPD atau stakeholder lainnya, baik itu pelaku usaha maupun dari masyarakat. Komunikasi efektif tujuannya adalah untuk membangun atau mendorong transparansi dan partisipasi dari masing-masing atau seluruh stakeholder ini, bagaimana caranya mereka mendayagunakan atau mencurahkan ide-idenya untuk pembangunan organisasi publik. Dan yang keempat adalah setelah kita lakukan komunikasi publik tadi, komunikasi yang efektif, jadi bagaimana caranya pemimpin perubahan mengerti prospek atau konsep manajemen perubahan sektor publik. Jadi peran pemimpinan dalam hal ini, pemimpin harus visioner, harus menjadi role model, komunikasi yang efektif, menjadi motivator, dan manajemen kolaborasi. Ini contoh kami ambil adalah di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi adanya digitalisasi dari pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik adalah menggunakan digital atau teknologi IT saat ini melalui aplikasi online.
jadi KKPR atau PBG online, di mana perizinan online ini muncul dari adanya masalah banyaknya keluhan masyarakat. Masalah internal yang dihadapi adalah pegawai-pegawai yang ada itu kadang tidak resisten atau masih adanya menganggap bahwa aplikasi itu cukup rumit. Dan juga dari eksternal adalah bagaimana caranya kita mentransformasi pelayanan tersebut. Masyarakat harus melek teknologi, jadi tidak hanya manual, kita harus menggunakan mulai sekarang adalah digital. Nah, tindakan kepala bidang kami selaku administrator adalah memberikan pelatihan insentif, memberikan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha, masyarakat, lurah, camat, atau stakeholder yang terkait. Caranya kita memberikan pelayanan perizinan secara online ini untuk mendukung dan menjadikan pelayanan lebih efektif dan efisien. Hasil yang dicapai adalah pelayanan menjadi lebih cepat sesuai dengan SOP, masyarakat puas dengan SKM yang dulunya 60% sekarang sudah mencapai angka 90%. Terus pegawai di instansi Dinas PU itu menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan dan inovasi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan kesimpulannya adalah pemimpin transformasional adalah bertindak tidak hanya memastikan bawahan itu hanya bekerja sesuai target, tapi juga harus tercapainya visi dari organisasi. Transparansi, keterbukaan, dan partisipatif merupakan strategi komunikasi yang lebih efektif dan bisa bergantung kepada keberhasilannya adalah dengan adanya kemampuan kepemimpinan perubahan yang kolaboratif, adaptif terhadap perubahan. Terima kasih. Mungkin tanpa manajemen yang jelas, perubahan akan menjadi kacau. Tanpa pemimpin yang kuat, perubahan akan sulit diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.